Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa min sayyiati a'malina wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang telah diberikan kepada kita. Yang mana hingga pada saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti hari-hari biasa. Shalawat serta salam lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan sedikit pidato atau sebuah pidato yang berjudul tentang sikap seorang mukmin dalam menghadapi wabah virus corona. Saat ini kita sebagai masyarakat bahkan seluruh dunia sedang mengalami merebaknya wabah virus COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan sebutan corona. Disebut corona karena berbentuk seperti matahari. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa wabah virus COVID-19 ini adalah sebuah pandemi yang menjadi masalah global. Bahkan pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa wabah COVID-19 ini menjadi suatu bencana nasional. Merebaknya wabah COVID-19 sehingga menyebabkan beberapa negara yang ada di dunia, bahkan beberapa kota yang ada di Indonesia menerapkan kebijakan lockdown, yaitu mengunci satu daerah agar masyarakat daerah yang tertular oleh virus COVID-19 itu tidak bisa keluar sehingga tidak bisa menyebarkan wabah virus COVID-19 tadi. Wabah virus COVID-19 ini adalah bencana non-alam, bencana yang tidak bisa kita tebak, bencana yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Menurut sudut pandang Islaman, wabah atau suatu musibah adalah suatu musibah yang dapat menyerang kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Baik dia Pak Presiden, baik dia Pak Rektor, baik dia Pak Menteri, baik dia Ustadz, dan bahkan kita sebagai mahasiswa mempunyai kesempatan untuk tertimpa oleh suatu musibah. Musibah adalah suatu keniscayaan yang akan menimpa kepada setiap manusia. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan kami akan menimpakan cobaan kepada kalian, baik berupa kelaparan, ketakutan, kekurangan harta benda dan jiwa, bahkan kekurangan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, dari surah Al-Baqarah ayat 155 tadi sudah jelas bahwa kita sebagai manusia tentulah pasti akan ditimpakan oleh sebuah musibah. Musibah itu akan tertimpa kepada siapa saja, tak pandang bulu. Musibah yaitu adalah sebuah hal negatif yang tertimpa kepada kita. Musibah yang tidak ada ujungnya akan menyebabkan kerugian seperti wabah corona yang sedang kita alami sekarang, yang menyebabkan merosotnya ekonomi,
yang ada di Indonesia. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik, sebagai seorang muslim, tentunya kita harus bersikap positif dan kita juga harus sabar serta ikhlas dalam menghadapi wabah virus corona ini. Tentunya kita sebagai mahasiswa harus cepat dan tepat dalam menangani wabah virus COVID-19 ini. Walaupun kita tahu bahwa di Indonesia ini yang mempunyai hak otoritas penuh dalam menghadapi dan menangani wabah virus COVID ini adalah pihak pemerintah. Tapi sesungguhnya kita sebagai mahasiswa tidak boleh masa bodoh. Kita tidak boleh membiarkan terhadap wabah yang terjadi ini. Kita harus saling tolong menolong agar meringankan beban dari para korban yang terkena oleh wabah virus COVID-19 ini. Baiklah, sesuai dengan tema yang saya angkat pada kali ini, saya akan memberikan 3 tips kepada kawan-kawan, yaitu mengenai sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi atau menyikapi wabah virus COVID-19 ini. Nah, yang pertama itu adalah kita harus mempertebal dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh akan memberikan kita yaitu rasa optimis terhadap apapun yang terjadi. Dan kita sebagai umat manusia akan yakin kepada pertolongan Allah. Dan keistiqomahan akan keimanan akan memberikan kita dorongan bahwa hidup ini adalah untuk saling tolong-menolong. Dan yang pastinya dengan kita beristiqomah kepada Allah dan kita menebalkan keimanan kita kepada Allah, hidup kita akan lebih damai, tenang, dan tentram. Nah, itu tadi yang pertama, yaitu adalah menebalkan keimanan serta memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua yaitu adalah kita harus menahan diri dari berkerumunan. Nah, yang mana kita ketahui bahwa virus atau wabah COVID-19 ini sangat mudah terserang dan mudah tertular jika di halayak ramai, baik melalui udara, baik melalui cairan yang keluar dari tubuh oleh orang yang terserang dari virus COVID-19 tadi, ataupun dari pakaian. Nah, maka dari itu kita sebagai seorang muslim selayaknya kita harus menjaga diri kita dan kita harus menahan diri untuk tidak keluar rumah atau kita beraktivitas di rumah saja. Nah, itu adalah tips yang kedua, yaitu adalah menahan diri dari segala kegiatan yang sifatnya memunculkan atau menimbulkan sekumpulan orang. Kemudian tips yang terakhir yaitu adalah kita sebagai seorang mukmin harus saling tolong menolong. Nah, kita pastinya sebagai seorang manusia tidak ada yang ingin tertimpa musibah. Bahkan Pak Presiden pun pasti tidak mau tertimpa musibah. Dan kita tentu tidak mau jika terpapar oleh virus corona. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia yang sehat walafiat, yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kita harus tolong menolong kepada sesama manusia tanpa memandang bulu, tanpa memandang ras, suku, terlebih memandang warna kulit. Nah, maka dari itu kita harus saling tolong menolong agar meringankan beban dari korban yang terpapar dari virus corona. Oke, sekian tips yang dapat saya berikan. Jadi kesimpulannya adalah kita yang pertama harus mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan ketentraman, kenyamanan, kemudian kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus menahan diri dari aktivitas yang menimbulkan halayak ramai agar tidak menularkan wabah virus COVID-19. Nah, kemudian yang terakhir adalah
kita harus saling tolong menolong sesama manusia tanpa memandang suku, ras, kemudian tanpa memandang warna kulit sekalipun, bahkan agama pun. Oke, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurangnya mohon maaf. Saya Rizky Putiani, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.